Keluar-keluar naturalisasi kompatriot Lionel Messi, Malaysia malah dihina habis-habisan jurnalis Eropa sampai begini, Malaysia itu tidak ada. Pemain timnas Indonesia tegaskan balas dendam. Alhamdulillah, akhirnya resmi Kevin Dick sembuh dan dipastikan gabung timnas Indonesia langsung terbang ke Bali. Punya 1,426 miliar jiwa, Cina bilang sepak bola kita gini-gini aja. Malu ditikung Indonesia yang dulu lebih lemah dari kita. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Timnas Malaysia direndahkan serendah-rendahnya oleh seorang jurnalis asal Kolombia, Bambino Quintero. Langkah timnas Malaysia menaturalisasi pemain asal Argentina memunculkan kritik sangat keras dari publik benua Amerika Selatan. Ya, timnas Malaysia tiba-tiba memanggil pesepak bola asal Argentina yang kini bermain di Liga Kolombia, Rodrigo Holgado. Rodrigo Holgado tiba-tiba dipanggil ke timnas Malaysia untuk persiapan laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Pemain berusia 29 tahun itu akan masuk dalam skema Peter Klamovski untuk laga melawan jawara Piala AFF 2024 timnas Vietnam. Sayangnya, tidak semua pihak yang bisa menerima kabar bahwa Holgado sudah resmi dinaturalisasi Malaysia. Protes keras dilontarkan oleh seorang jurnalis asal Kolombia, Bambino Quintero, yang belak-belakan merendahkan Malaysia. Menurut Bambino Quintero, Holgado seharusnya tidak menerima panggilan memperkuat Malaysia karena Malaysia itu tidak ada. Dilansir dari Superbowl.id, dari Supercombo del Deporter, jurnalis Kolombia itu menilai seolah-olah Malaysia hanya mitos belaka dalam dunia sepak bola internasional. Quintero juga mempertanyakan sejak kapan Holgado bisa dinaturalisasi Malaysia. Prosesnya saja tidak diungkap ke publik. Saya tetap pada pendirian saya bahwa Holgado tidak boleh menerima panggilan Malaysia karena Malaysia itu tidak ada. Sejak kapan Holgado punya kewarganegaraan Malaysia? Apapun alasannya, ini mempengaruhi Amerika dekali, kata Quintero. Tak sampai di situ, Quintero juga melabeli timnas Malaysia sebagai kelompok dengan pemain amatir. Quintero pun meminta Holgado pun segera bangun dari tidurnya yang membuatnya tidak sadar. Ini bukan alasan atau argumen bagi Holgado, saudara-saudara Cavadia dan Romero bergabung dengan skuad Kolombia. Itulah sebabnya hal itu tidak akan terjadi, dia tidak akan berkompetisi, skuad Malaysia tidak ada, mereka tim yang buruk. Saya kira sebagian besar dari mereka adalah pemain amatir, saya kemudian membayangkan Liga Malaysia. Saya harap Anda, Holgado, segera bangun dari tidur dan meraih kesuksesan lagi di sini, Kolombia, kata Quintero lagi. Dan bukan rahasia umum lagi jika Federasi Malaysia menerapkan program naturalisasi baik untuk pemain keturunan maupun asing. Meskipun begitu, Federasi tidak membeberkan secara rinci nama-nama pemain yang mereka proses naturalisasi, termasuk naturalisasi Rodrigo Holgado, seolah terkesan menutupi tanpa penjelasan lebih rinci riwayat dan latar belakangnya. Sehingga bukan tanpa alasan jika muncul kritik keras terhadap metode naturalisasi yang dilakukan Malaysia. Beralih pada berita selanjutnya, gelandang timnas Indonesia Tom Hai menegaskan ia ingin membalas dendam kepada Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina menjadi lawan timnas Indonesia pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda mengincar kemenangan dalam pertandingan ini demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Selain itu, ajang ini menjadi balas dendam karena di pertemuan sebelumnya timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2. Menurut Tom Hai, balas dendam terhadap Cina ini tidak sama dengan Bahrain karena penuh dengan emosional. Saya pikir pertandingan melawan Bahrain ada lebih banyak emosi. Kami melakukannya dengan sangat baik juga dengan cara yang sportif, ucap Tom Hai dikutip dari YouTube The Highway. Jadi saya bangga dengan itu dan sepanjang waktu tentu saja, imbuhnya. Lebih lanjut, Tom Hai menjelaskan bahwa balas dendam ke Cina lebih untuk menunjukkan kualitas skuad Garuda. Penyebabnya, Tom Hai mengakui bahwa tim Merah Putih tampil kurang baik di laga sebelumnya ketika kalah atas Cina. Menurut saya, balas dendam terhadap Cina adalah lebih menunjukkan diri lebih banyak, kata Tom Hai. Karena kami tidak melakukan yang terbaik di game sebelumnya. Jadi menurut saya itu merupakan balas dendam daripada memiliki sesuatu yang berkaitan dengan Cina. Beber gelandang 30 tahun ini.
Lebih lanjut, pemain berjuluk The Professor mengatakan 2 laga terakhir timnas Indonesia ini sangat krusial. Ia berharap semua pemain bisa memberikan segalanya di lapangan demi meraih kemenangan bagi timnas Indonesia. Tentu saja, mungkin itu terasa lebih besar karena Anda mendekati hasil atau hasilnya. Tapi seperti yang selalu saya katakan, bagi saya sangat penting agar tidak melihat ke depan terlalu jauh, ujar Tom Hai. Itu hanyalah permainan yang penting lainnya, jadi bagaimana saya ingin melihatnya, tukasnya. Sementara itu, kebersamaan Tom Hai dengan Almere City FC resmi berakhir. Ya, gelandang naturalisasi timnas Indonesia itu dilepas setelah klub Belanda tersebut terdegradasi dari Eredivisie. Beralih pada berita selanjutnya, Kevin Dix dikabarkan sembuh dari cedera. Informasi itu diungkapkan oleh FC Copenhagen. Klub Denmark FC Copenhagen via Instagram resmi memposting foto Kevin Dix sedang mengikuti latihan. Dalam keterangannya itu dilaporkan bahwa pemain 28 tahun tersebut akan masuk skuad setelah lama absen. Setelah latihan hari ini, Kevin Dix terpilih masuk skuad untuk pertama kalinya sejak cedera, tulis laporan FC Copenhagen. Nah, Kevin Dix masih bisa bermain dalam 2 pertandingan bersama FC Copenhagen. 2 pertandingan tersebut bisa menjadi pemanasan bagi Kevin Dix jelang gabung skuad Garuda. Ya, setelah menyelesaikan musim dengan FC Copenhagen, bek keturunan Ambon tersebut bisa terbang ke Bali. Pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia bakal digelar mulai 26 Mei 2025. Artinya, Kevin Dix bisa terlambat gabung TC Timnas Indonesia. Dan meski terlambat gabung timnas, setidaknya ini menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Sebab sektor bek kanan bakal aman dengan sembuhnya Kevin Dix. Apalagi sebelumnya Sandy Walsh juga dikabarkan mengalami cedera sehingga terancam absen. Ya, publik Cina merasa level sepak bola tim nasional mereka mengalami stagnasi hingga kini didahului timnas Indonesia. Jelang 2 laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, publik Cina dibuat resah dengan kondisi tim nasional mereka. Cina di tahun 2025 memiliki 1,426 miliar jiwa, tetapi sepak bola mereka tidak bisa bergerak maju lebih jauh dari sebelumnya. Bahkan oleh publik mereka sendiri, sepak bola di level tim nasional mengalami stagnasi di tempat tanpa ada pergerakan. Jika dibandingkan dengan sejumlah negara kuat Asia lainnya seperti Jepang hingga Korea Selatan, terlihat jelas perbedaannya. Di saat negara-negara Asia yang sepak bolanya punya modal menghadapi tim-tim raksasa Eropa, timnas Cina justru harus disibukkan dengan lawan yang menurut mereka lebih lemah, seperti halnya timnas Indonesia. Kalau kita bandingkan secara vertikal, tim-tim yang lebih kuat dari kita seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Arab Saudi. Mereka bukan saja kuat, tapi juga semakin kuat. Jepang dan Korea Selatan bahkan punya modal untuk menantang raksasa Eropa. Ya, timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu lawan yang lemah, sama seperti halnya Thailand dan juga Malaysia. Namun, Cina juga menyadari bahwa seiring waktu berlalu, Indonesia mengalami peningkatan kekuatan. Sementara timnas Cina masih jalan di tempat dan bahkan kini telah dilampaui oleh timnas Indonesia. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan negara-negara lain yang pada awalnya lebih lemah dari kita, kini telah mengejar atau bahkan melampaui tim nasional sepak bola kita. Tulis 163.com lagi. Publik negeri tirai bambu pun merasa sepak bola level tim nasional mereka tak hanya stagnan tetapi juga mengalami kemunduran. Padahal Cina memiliki sumber daya melimpah miliaran ribu penduduk, tapi untuk menemukan 11 pesepak bola top pun susah. Cina bahkan harus menerapkan program naturalisasi demi mendapatkan pemain terbaik untuk tim nasional. Bisa dikatakan bahwa tim nasional sepak bola Cina mengalami stagnasi selama bertahun-tahun, atau tepatnya ini adalah kemunduran yang serius seperti kata pepatah, kalau tidak maju ya mundur. Ketika Anda stagnan, lawan Anda selalu bergerak maju, tulis 163.com melanjutkan. Tentu saja ada banyak alasan untuk hasil ini, tetapi pelatihan jangka panjang juga merupakan salah satu faktornya. Itulah keresahan publik Cina jelang melakoni 2 laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya melawan timnas Indonesia pada 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK.